Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun juga, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara saya ajak semuanya untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di Partangiangan minggu ke-12 sesudah Trinitatis 30 Agustus 2020, terambil dari Kisah Rasul-Rasul pasal 19 ayat 13 sampai dengan ayat 20 dan bacaan dari kitab Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Diikat oleh topik atau tema menang atas kuasa kegelapan atau okultisme. Dalam bahasa Batak dituliskan monang meradupun huaso hagolapon. Mari Bapak Ibu saya baca untuk kita. Simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul dari perikop Kisah Rasul-Rasul pasal 19 ayat 13 sampai 20 adalah anak-anak Skewa. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Saudara, demikian firman Tuhan khotbah di Partangiangan minggu ke-12 sesudah Trinitatis dari kitab Kisah Rasul-Rasul pasal 19 ayat 13 sampai dengan 20, diikat oleh topik menang atas kuasa kegelapan atau okultisme. Dalam bahasa Batak, monang meradupun huaso hagolapun. Saudara, saat ini kita berbicara tentang kuasa kegelapan atau okultisme. Dalam salah satu buku yang saya tulis berjudul Okultisme di Kalangan Masyarakat Batak, terbitan Rileni Sudeko tahun 2003, tahun 2005, dan ada di tahun 2016, telah saya ungkapkan rahasia dari apa itu okultisme dan apa yang ada di balik kuasa kegelapan atau okultisme itu. Lewat berbagai-bagai praktik pelayanan pelepasan terhadap orang-orang yang terlibat okultisme dalam bentuk perdukunan, dalam bentuk penggunaan jimat-jimat, kesurupan, atau yang sedang dikuasai oleh roh-roh setan, todi nahodar yang banyak dilakukan orang, khususnya di tengah-tengah masyarakat Batak.
Juga pelayanan yang menyangkut dengan kasus-kasus begu gajang di beberapa tempat di Bonapasugit. Semua itu saya bukukan dalam buku berjudul Okultisme di kalangan masyarakat Batak, Bapak Ibu. Secara singkat saya jelaskan bahwa okultisme itu berasal dari kata bahasa Inggris occult, artinya gelap, tersembunyi, tidak nampak oleh mata, tidak akan bisa dilihat oleh mata, tetapi ada dan berpengaruh. Pengaruh itu bisa dirasakan oleh manusia. Jadi okultisme adalah faham atau ajaran yang mempercayai adanya kekuatan gaib, kekuatan yang tersembunyi dalam berbagai-bagai media. Media apa? Ya, banyak. Seperti misalnya media benda hidup atau benda mati. Boleh itu pohon, barang, batu-batu, benda-benda tertentu. Ini yang disebut dengan dinamisme. Ada yang dalam bentuk kepercayaan kepada larangan-larangan atau pantangan-pantangan. Ini yang disebut dengan tabu. Ada yang nampak di dalam kepercayaan kepada adanya hubungan atau pertalian yang sangat erat antara manusia, antara suatu marga, suatu klan dengan binatang-binatang khusus tertentu. Ini disebut dengan totemisme. Ada dalam bentuk kepercayaan kepada roh-roh, baik itu roh-roh daripada manusia yang masih hidup, atau roh-roh atau arwah-arwah daripada orang yang sudah meninggal dunia. Sering disebut ini begu, atau istilah umum yang kita kenal adalah hantu daripada orang yang meninggal dunia. Ini yang disebut dengan spiritisme, spirit. Dan ada kepercayaan kepada adanya berkat dari pelaksanaan upacara-upacara yang berhubungan dengan baik itu adat, mungkin juga budaya tertentu, atau kebiasaan-kebiasaan dari sesuatu masyarakat, bahkan suruhan-suruhan nenek-nenek moyang mereka. Kalau ini dilaksanakan, mereka akan diberkati. Ini yang disebut dengan ritus atau ritualisme. Saudara, semua praktik-praktik tersebut menyebar di berbagai-bagai kalangan masyarakat. Baik itu masyarakat yang masih beragama di luar Kristen, yang disebut dengan kafir, sipil bigu, bahkan maupun juga yang sudah beragama Kristen. Masih ada praktik-praktik seperti itu. Semuanya itu adalah bagian daripada yang disebut dengan okultisme atau kuasa kegelapan. Saudara, Kisah Rasul-Rasul pasal 19 ini adalah bahagian dari pelayanan atau misi pekabaran Injil Paulus yang ketiga. Ada 3 kali misi perjalanan Paulus yang dicatat oleh Lukas dalam kitab Kisah Rasul-Rasul ini. Perjalanan yang pertama pada pasal 13 sampai dengan 14. Kemudian perjalanan yang kedua pada pasal 15 sampai dengan pasal 18 ayat 22. Dan perjalanan yang ketiga pada pasal 18 ayat 23 sampai dengan pasal 21 ayat 14. Dan di dalam perjalanan yang ketiga inilah termasuk perikop kita sekarang ini yang menjadi khotbah kita. Saudara, pada perjalanan Paulus yang ketiga ini sasaran utamanya adalah kota Efesus. Di kota Efesus ini sudah ada yang melayani secara volunteer, secara sukarela, yakni keluarga Aquila dan istrinya Priscilla. Itu terdapat dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 18 ayat 2. Dan keluarga ini telah berhasil melayani seorang yang terkenal pintar betul bernama Apolos. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya, Bapak Ibu, bahwa peranan daripada keluarga-keluarga atau kaum awam atau suami dan istri sangat besar dalam pelayanan pekabaran Injil ini. Keluarga-keluarga merupakan tulang punggung daripada pemberitaan Injil.
atau pribadi-pribadi daripada orang percaya itulah yang sangat berperan besar di dalam pekabaran Injil, terutama itu dalam gereja mula-mula. Dan bahkan sampai sekarang, nggak boleh lupa kita peranan kaum awam, peranan keluarga, peranan daripada suami dan istri dalam pekabaran Injil sangat-sangat mendukung pekabaran Injil. Dapat kita bayangkan Bapak Ibu, bagaimana hebatnya tantangan dialami oleh Paulus melayani di kota Efesus ini selama 3 tahun. Tetapi Paulus berhasil meski Efesus adalah kota kekafiran dan pusat kekafiran dunia pada waktu itu. Kenapa Paulus berhasil memberitakan Injil di kota Efesus? Karena kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Kalau kuasa Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, semua tantangan, semua hambatan-hambatan, pergumulan yang dihadapi akan bisa dilalui. Semua tantangan dalam pelayanan itu akan bisa diatasi dan kita dapat memenangkan sebanyak-banyaknya jiwa dan kita bawa percaya kepada Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Itulah hebatnya kalau sudah Roh Kudus tinggal di dalam diri seorang pelayan. Saudara, kita masuki perikop Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai 20 ini dengan judul Anak-anak Skewa. Saudara, dikisahkan dalam kitab Kisah Rasul-Rasul pasal 19 ini tentang ketujuh anak-anak Skewa yang berprofesi sebagai apa? Tukang jampi, dukun, orang Yahudi. Siapa ini Skewa? Nama Skewa dalam bahasa Inggris disebut Skeva, berhubungan dengan kata Yunani skewos, artinya perkakas, alat. Dia adalah seorang Yahudi yang menjadi imam kepala yang dalam bahasa Yunani disebut itu archiereus di kota Efesus. Skewa yang adalah imam kepala ini memiliki 7 orang anak-anak. Dan ke-7 orang anak-anak ini berprofesi semuanya sebagai dukun dan menggunakan nama Tuhan Yesus untuk mengusir roh jahat. Kenapa mereka menggunakan nama Tuhan Yesus untuk mengusir roh-roh jahat? Karena pada saat itu nama Yesus yang baru diberitakan oleh Rasul Paulus itu sudah begitu masyhur di seluruh kota Efesus. Bayangin saja Bapak Ibu, sebagaimana pada ayat 12 sebelum khotbah ini diberitakan di sana ada orang-orang bahkan yang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus, dan kalau kain atau sapu tangan itu diletakkan di atas orang-orang sakit apapun penyakitnya, maka penyakitnya keluar dan roh-roh jahat itu juga keluar, lenyap semua penyakit, sembuh. Saudara, ini yang dimanfaatkan oleh ke-7 orang anak-anak Skewa ini, sehingga mereka mau mencatut nama Yesus dalam praktek pengusiran roh-roh jahat atau eksorsisme. Meskipun sama sekali mereka ke-7 orang ini tidak percaya kepada Yesus. Mereka hanya tahu, hanya mendengar, pernah mendengar saja nama Yesus. Sudah langsung mereka mau mencatut nama ini. Mereka tidak pernah hidup di dalam Yesus, tetapi mereka berani menggunakan nama Yesus itu Bapak Ibu. Sehingga apa yang terjadi? Semudah itukah roh-roh jahat keluar dari dalam diri orang yang dirasukinya? Hanya menyebut nama Yesus saja, roh jahat akan takluk? Oh tidak, tidak Bapak Ibu. Ketika mereka mencoba mencatut nama Yesus dengan berseru, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Nah, demikian mereka katakan. Apa yang terjadi setelah mereka menyebut kata-kata kalimat itu? Pada ayat 15 disebutkan, tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu siapa? Siapa kamu?" Wah, justru roh-roh jahat itu sendiri yang balik mengamuk, Bapak Ibu. Mengamuk kepada ke-7 anak Skewa itu.
yang mencoba mencatut nama Yesus itu. Dan pada ayat 16, roh jahat yang ada pada orang itu tahu bahwa ketujuh anak-anak Skewa ini tidak percaya kepada Yesus. Tidak percaya, bukan orang percaya kepada Yesus. Makanya langsung roh-roh jahat itu yang menerpa, menerka, menggasak ketujuh anak Skewa itu. Dan disebut di sana istilah menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang, Bapak Ibu, penuh dengan luka-luka di tubuhnya. Selain itu, ternyata ada akibat positif dari peristiwa ini dikatakan pada ayat-ayat berikutnya. Ini peristiwa yang positif. Ternyata Bapak Ibu, makin masyurlah nama Tuhan Yesus. Makin banyak di antara orang-orang yang melihat keadaan itu ternyata mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan bahkan mengaku mereka pernah berbuat hal-hal seperti itu. Pernah berjampi-jampi, pernah berdukun-dukun, pernah melakukan praktek sihir-sihir. Mereka mengaku Bapak Ibu. Karena apa? Mereka sekarang percaya kepada Yesus. Bahkan banyak juga di antara mereka yang mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Dan nilai kitab-kitab itu ditaksir tadi 50.000 uang perak. Saudara, apa yang kita pelajari dari khotbah ini dihubungkan dengan topik minggu menang atas kuasa kegelapan okultisme. Dalam bahasa Batak, monang meredup pun huaso hagulapun. Ada beberapa yang perlu kita catat. Pertama, Alkitab banyak berbicara tentang kuasa gelap atau okultisme, Bapak Ibu. Banyak. Kita sebut saja beberapa. Ketika Musa menghadap Firaun dan melemparkan tongkatnya atas suruhan Allah, maka tongkat Musa itu menjadi ular. Keluaran pasal 7 ayat 11 dan 12. Tetapi kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu, ahli-ahli sihir, dan ahli-ahli sihir ini juga melemparkan tongkatnya dengan ilmu mantra mereka, dan tongkat itu juga menjadi ular, Bapak Ibu. Jadi, ada kuasa setan dalam ilmu-ilmu perdukunan, dalam ilmu jampi-jampi itu. Kemudian kita catat juga Imamat pasal 26 ayat 1-5. Tuhan Allah sudah mengingatkan orang Israel dan kita sekarang agar pertama, jangan kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu-batu berukir. Inilah okultisme itu, Bapak Ibu. Kita sudah dilarang jauh-jauh hari. Pada zaman Israel pun sudah dilarang. Dalam Yesaya pasal 57 ayat 6-21 kita temukan juga jenis-jenis okultisme, akibat-akibat okultisme. Bagaimana supaya lepas dari ikatan-ikatan okultisme? Apa efek-efek bagi mereka yang mau dilepaskan? Dan bagaimana kalau tidak mau dilepaskan dari ikatan jeratan okultisme ini? Nah, Yesaya pasal 57 ayat 6-21 itu begitu luas berbicara tentang okultisme. Dan secara khusus Bapak Ibu, tentang okultisme begitu banyak juga dibicarakan dalam epistel pada pembacaan kita di Pertangyangan dan menjadi khotbah untuk ibadah Minggu 30 Agustus 2020, Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Dan ini akan kita upload juga nanti di YouTube berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari khotbah sekarang ini? Kedua, jangan asal sebut nama Yesus padahal tidak percaya kepada Yesus. Anak-anak Skewa mencatut menggunakan nama Yesus untuk mengusir iblis roh jahat. Padahal mereka sendiri tidak mengenal, apalagi tidak percaya kepada Yesus itu. Apa akibatnya? Justru mereka lah yang balik diserang oleh iblis, oleh setan, oleh roh-roh jahat itu. Saudara, iblis, setan, dan roh-roh jahat itu
menguasai diri seseorang. Tidak mudah diusir begitu saja. Apalagi dengan menggunakan nama seseorang yang terkenal, yang sama sekali kita tidak kenal dan percayai. Menggunakan Yesus, tetapi kita tidak percaya kepada Yesus. Hanya setengah-setengah saja, tanggung-tanggung saja percaya kepada Yesus. Padahal kita pakai nama Yesus untuk mengusir roh jahat. Wah, nggak bisa. Oleh karena itu hati-hati Bapak Ibu. Sebelum berhadapan dengan setan-setan itu, roh-roh jahat itu, yakinkan dulu pertama sekali dirimu bahwa kamu sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Tanpa percaya kepada Yesus, jangan pernah hadapi setan-setan itu. Kamu akan bulan-bulanan dibuatnya. Kamu akan dipermalukan. Kamu akan diejek dan bahkan diserang balik oleh setan-setan itu Bapak Ibu. Hati-hati. Hati-hati, percayai dulu. Nama Yesus itu boleh kita pakai, tapi percayai dulu. Ketiga, iblis mengenal Tuhan dan juga mengenal diri kita sendiri. Iblis mau melawan dan mengejek, mempermainkan kita. Oleh karena itu, jaga dirimu agar jangan dipermalukan oleh iblis. Pada ayat 15 ditulis, tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu? Siapakah kamu? Kata iblis roh jahat itu kepada ketujuh anak Skewa. Saudara, jangan heran apabila iblis dan roh-roh jahat serta setan-setan ini tahu, kenal Tuhan. Bahkan kenal diri kita juga. Tetapi tidak ada iblis yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada. Dalam pelayanan pelepasan terhadap orang-orang yang dirasuk setan, kami sering menghadapi bahwa setan-setan itu berusaha untuk melawan, bahkan membentak-bentak saya sendiri, mentertawai saya sendiri seolah-olah mau melecehkan saya. Tetapi karena saya sungguh-sungguh yakin akan kuasa Yesus Kristus, saya terpaksa harus melakukan tindakan yang lebih keras lagi terhadap iblis, dengan baik itu melalui suara yang keras, membentak iblis itu, mengusir iblis itu, dan bahkan kalau diperlukan, dibutuhkan, harus menampar orang yang dirasuk setan itu, sehingga saya paksa dia dalam nama Yesus keluar dari dalam diri orang itu. Pengalaman seperti ini sering sekali saya hadapi, saya alami. Hingga yang bersangkutan, meskipun harus saya butuh waktu berjam-jam untuk perang melawan iblis dari dalam diri orang itu. Kadang-kadang orang yang kita usir roh jahat dari dalam dirinya itu harus berguling-guling di lantai rumah saya sambil muntah-muntah, sambil dia menangis, bahkan terseduh-seduh. Kadang-kadang roh-roh jahat itu juga Bapak Ibu mengatakan kepada si pelayan, walaupun itu tidak pernah kepada saya, hei, saya kenal kamu, kamu tukang judi, kamu kan punya jimat, kamu kan sering berdukun. Ya, kalau kita sering berdukun atau memiliki jimat, tahu dia Bapak Ibu, tahu dia. Oleh karena itu, hati-hati sekali lagi. Orang yang terlibat kuasa gelap tidak akan mungkin melayani dan mengusir roh jahat setan-setan dari orang lain. Sekali lagi Bapak Ibu, jaga dirimu, jaga kekudusanmu, supaya kita memiliki kuasa, kekuatan rohani yang sungguh-sungguh bisa mengusir roh jahat. Yang keempat, kunci kemenangan atas kuasa kegelapan atau okultisme itu adalah percaya sungguh-sungguh kepada kuasa dan nama Yesus. Saudara, kunci kemenangan atas semua kuasa kegelapan hanya berada pada nama dan kuasa daripada Yesus. Dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 10 disebutkan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Demikian juga dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Diselamatkan, gak ada nama lain Bapak Ibu. Hanya nama Yesus lah yang memberi keselamatan bagi dunia ini. Saudara,
Ada 3 kuasa di dunia ini. Ada kuasa Allah. Allah lah yang berkuasa di atas segala-galanya. Kemudian memang kita harus akui ada kuasa iblis. Dan iblis inilah yang mengkomando, mengunuhun semuanya setan-setan roh jahat atau melaksanakan kehendak iblis itu. Dan ada manusia. Saudara, iblis tidak bisa mengalahkan kuasa Allah. Tetapi iblis itu dengan mudah, sangat mudah mengalahkan manusia. Manusia tidak akan bisa mengalahkan dan menguasai iblis, setan-setan roh-roh jahat itu hanya dengan kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu. Nggak bisa, lemah kita itu. Oleh karena itu bagaimana supaya kita bisa menang atas iblis? Manusia harus naik ke atas kepada Tuhan dalam doa, dalam iman, dalam kepercayaan. Kita memohon kepada Tuhan kuasa. Dan setelah kita yakin, sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan sudah memberi kuasa, Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Tuhan sudah memberi eksusia, yaitu kemampuan untuk mengikat, menguasai iblis sepenuhnya. Sebagaimana Matius pasal 10 ayat 1 dan ayat 8. Ke berbagai-bagai tempat dan memberi kuasa, katanya. Maka hadapilah iblis itu di dalam nama Yesus. Kamu atau kita, semua orang percaya akan menang, akan mampu mengalahkan, mengusir iblis, setan-setan dari hidup orang-orang yang dirasuknya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, cek dulu, lihat dulu, imani dulu. Apakah Tuhan Yesus itu sudah ada di dalam diri kita? Roh Allah sudah masuk di dalam diri kita saat kita menghadapi orang-orang yang dirasuk setan seperti ini, Bapak Ibu. Pastikan dulu bahwa kita sudah memiliki Roh Kudus dalam diri kita. Maka hadapilah iblis itu dalam nama Yesus. Kamu atau kita semua orang percaya akan mampu mengalahkan, mengusir setan. Dengan menerapkan teknik rohani seperti ini, Bapak Ibu, maka kita akan mampu mengalahkan dan menang atas kuasa kegelapan okultisme sebagaimana topik minggu ini. Amin, Bapak Ibu. Turbuka epistel atau pembacaan di pertanggihan minggu ke-12 sesudah Trinitatis 30 Agustus 2020 terambil dari kitab Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di pertanggihan minggu ke-12 sesudah Trinitatis 30 Agustus 2020 terambil dari Kisah Rasul-Rasul pasal 19 ayat 13 sampai 20 ini, agar semakin banyak orang yang menang atas kuasa kegelapan atau okultisme ini termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanyaan di rumah masing-masing buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih saya sudah memberikan khotbah pertanyaan 30 Agustus 2020 yang akan datang. Berkati khotbah ini, berkati jemaat yang akan mendengarkannya, dan berkati hamba-Mu yang akan mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Semuanya untuk pemulihan, kebesaran nama Tuhan